Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun begitu deras di tengah malam yang sunyi, menciptakan suasana yang penuh kesepian. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, seorang wanita muda duduk di meja kayu, menatap kosong lembaran surat yang ada di tangannya. Surat itu sudah dibaca berkali-kali, namun setiap kali, perasaan yang sama datang menggerogoti hatinya. Perasaan kehilangan, perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan. Nama di atas surat itu adalah Ari, pria yang pernah mengisi seluruh hidupnya dengan cinta dan harapan. Kenapa harus seperti ini? Gumamnya pelan, memandangi surat yang seakan memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Ia mengenang hari-hari indah yang pernah ia lalui bersama Ari, pria yang datang dengan senyum hangat dan kata-kata yang bisa membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Namun, waktu tidak pernah berpihak pada mereka. Ari, pria yang penuh semangat dan bercita-cita tinggi, tak pernah mampu mengungkapkan satu hal yang paling dalam di hatinya, penyakit yang menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Seperti sebuah rahasia yang tak pernah dia bagi, hingga akhirnya, ketika penyakit itu semakin parah, Ari memilih untuk menghilang, meninggalkan dirinya tanpa kata perpisahan yang layak. Ia ingat malam terakhir mereka bersama. Ari memeluknya dengan erat, meskipun tubuhnya lemah, seakan ingin memberikan rasa aman yang tidak akan bisa ia rasakan lagi setelah malam itu. "Aku akan selalu mencintaimu," bisiknya, suaranya terdengar begitu rapuh. "Ari, jangan pergi, aku takut," isaknya, sambil mencoba menahan air mata yang jatuh begitu deras. Ari hanya tersenyum, senyum yang penuh pengertian namun juga ada kesedihan yang begitu dalam di matanya. "Kamu harus kuat. Aku ingin kamu bahagia, meski aku tidak ada lagi di sini." Itulah pertemuan terakhir mereka, dan sejak saat itu, Ari hilang tanpa jejak. Surat yang ada di tangannya saat ini adalah surat terakhir dari Ari, yang baru ia terima beberapa bulan setelah kepergian pria itu. Surat yang hanya berisi permintaan maaf, penjelasan singkat tentang penyakit yang menggerogoti dirinya, dan pesan agar dia terus hidup dengan penuh harapan meskipun dunia terasa gelap tanpa dirinya. Sebagai seorang wanita muda yang penuh semangat dan impian, kehilangan Ari adalah pukulan yang begitu berat. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, seolah-olah dunia ini tak lagi memiliki warna. Segala sesuatu yang dulunya ia anggap penting, kini terasa kosong dan tak berarti. Ia berjuang untuk melanjutkan hidup, namun rasa sakit kehilangan itu seakan terus menghantui. Terkadang, ia mencoba untuk bangkit, mencoba menjalani hari-harinya dengan harapan bahwa suatu saat, rasa sakit ini akan berkurang. Tetapi kenyataannya, setiap langkah yang ia ambil selalu membawa kenangan tentang Ari, tentang masa-masa indah yang mereka jalani bersama. Setiap tempat yang mereka kunjungi, setiap lagu yang mereka dengar, bahkan setiap aroma yang tercium di udara, semuanya membawanya kembali pada masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan yang kini terasa sangat jauh. Di malam-malam yang sunyi, ketika hujan turun dengan lebatnya, ia selalu merasa seolah-olah suara hujan itu adalah tangisan hati Ari yang terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Ia ingin bisa mendengar suaranya lagi, merasakan sentuhan hangat tangannya, atau sekadar mendengar canda tawa mereka seperti dulu. Namun, itu semua hanyalah kenangan yang semakin memudar, dan ia tahu, kenangan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, meski ia tak lagi bisa menggenggam tangan Ari di dunia nyata. "Kenapa kamu harus pergi begitu cepat, Ari?" tanyanya dalam hati, meski ia tahu, tak ada jawaban yang bisa ia dapatkan. Dengan mata yang mulai kabur oleh air mata, ia menatap kembali surat itu. Di bagian bawah surat, ada satu kalimat yang selalu membuat hatinya semakin terluka setiap kali membacanya. "Aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku tidak ada lagi di sisimu." Itulah ayat cinta yang selalu mengalir dalam pikirannya. Ayat cinta yang memberi kekuatan namun juga melukai hatinya sekaligus. Cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan. Ia ingin melupakan, namun cinta itu terlalu besar, terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, ia tahu bahwa cinta Ari tidak akan pernah benar-benar hilang. Cinta itu akan selalu ada,
tertulis dalam setiap sudut hatinya, dalam setiap jejak kenangan yang mereka tinggalkan bersama. Dengan hati yang berat, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju jendela. Melihat hujan yang masih terus turun, ia menutup matanya dan membiarkan air mata itu jatuh, seakan memberikan ruang bagi rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang. Ari, aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika aku harus hidup tanpa kamu di sini. Tapi, di balik air mata itu, ada satu hal yang ia tahu pasti. Meskipun Ari sudah pergi, cinta itu akan selalu ada dalam dirinya, abadi selamanya. Hari-hari berlalu tanpa terasa, dan meskipun hidup terus berjalan, hati wanita itu tetap terbelenggu dalam kenangan. Ia masih sering duduk di jendela, menatap hujan yang turun, berharap bisa merasakan kehadiran Ari, walaupun hanya sebentar. Waktu tidak pernah memberikan kemudahan, dan setiap hari yang berlalu seakan membawa beban yang lebih berat. 1 tahun sudah berlalu sejak kepergian Ari, namun luka di hatinya masih terasa sama. Kadang, ia mencoba untuk mengisi kekosongan dengan berbagai kegiatan, bertemu dengan teman-teman, bekerja, dan melakukan hal-hal yang dulunya ia nikmati. Namun, semuanya terasa hampa. Setiap tawa yang ia buat terasa palsu, setiap langkah yang ia ambil terasa kosong. Ada kekosongan dalam setiap nafas yang ia ambil, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Sebuah pertemuan tak terduga terjadi di sebuah toko buku kecil di pinggir jalan, tempat ia sering menghabiskan waktu saat merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Saat itu, ia sedang mencari buku yang bisa memberinya sedikit pelarian dari pikirannya yang penuh dengan kesedihan. Di antara tumpukan buku yang berdebu, ia melihat sosok seorang pria yang tidak asing baginya. "Rina?" Suara itu menyapa dengan lembut. Wanita itu terdiam sejenak, mencoba mengenali suara itu yang terdengar begitu familiar namun sudah lama tidak ia dengar. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan mata pria yang telah lama ia lupakan. Pria itu adalah Rudy, sahabat lama Ari, yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka berdua. Rudy tersenyum canggung, seolah merasakan ketegangan di udara. Aku tahu kamu sering datang ke sini. Sudah lama ya, Rina? Gimana kabarmu?" Rina hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata. Ada rasa yang tak terungkapkan dalam tatapannya, seakan seluruh dunia itu terhenti sesaat. Rudy adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Ari, dan melihatnya lagi membuat hatinya kembali bergejolak dengan kenangan yang tak pernah benar-benar bisa ia lepaskan. Aku baik-baik saja," jawabnya akhirnya, meskipun ia tahu itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. "Kamu sendiri, Rudy?" Rudy menarik napas dalam, tampaknya ia juga merasa canggung. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ari sering berbicara tentangmu sebelum." Rudy berhenti sejenak, seolah kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku tahu dia sangat mencintaimu, Rina. Dan aku tahu, kamu juga." Kata-kata itu datang seperti sebuah tamparan yang membuat hatinya terguncang. Ari, meskipun sudah pergi, tetap hidup dalam kenangan mereka. Rudy melanjutkan, "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada sesuatu yang Ari tinggalkan untukmu. Sebuah pesan yang dia tulis beberapa bulan sebelum dia pergi." Rina merasa jantungnya berdebar. "Pesan apa?" tanyanya terbata, hatinya mulai berdebar kencang. Rudy mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Amplop itu terlihat usang, seperti benda yang sudah lama disimpan, namun masih terjaga rapi. Ia memberikannya kepada Rina, yang langsung menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Ari ingin kamu tahu, Rina," Rudy berkata pelan, "bahwa ia akan selalu mencintaimu, meskipun ia tidak ada lagi di sini. Dia menulis surat ini untukmu, dan aku janji akan memberikannya saat waktu yang tepat." Rina menatap amplop itu dengan mata yang penuh air mata. Ia tahu, ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin bisa memberi penutupan bagi hatinya yang belum utuh. Dengan tangan yang tak dapat ia kontrol, ia membuka amplop itu, dan menemukan sebuah surat yang telah menguning. Dengan napas yang tercekat, ia mulai membaca tulisan di dalam surat itu. "Rina,
Jika kamu membaca surat ini, maka aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku menulis ini bukan karena aku ingin kamu merasa bersedih, tetapi karena aku ingin kamu tahu bahwa cinta yang aku rasakan untukmu tidak akan pernah hilang, meskipun aku harus pergi dari hidupmu. Aku tahu kamu kuat, dan aku percaya kamu bisa melanjutkan hidup tanpa aku di sampingmu. Tapi aku juga tahu betapa beratnya kehilangan, dan aku hanya ingin meminta satu hal darimu, hidup dengan penuh harapan. Jangan biarkan rasa sakit ini menghancurkanmu. Kamu pantas bahagia. Aku mencintaimu, lebih dari apapun. Dan aku akan selalu ada di sini, dalam hatimu, meskipun aku tidak bisa berada di sana denganmu lagi. Cinta. Ari. Air mata mulai mengalir deras di wajah Rina, membasahi surat yang dipegangnya. Kata-kata itu, meskipun sudah terlambat, memberi sedikit ketenangan dalam hatinya. Namun, juga membawanya kembali pada rasa sakit yang tak pernah bisa ia hilangkan. Cinta itu, meskipun kini hanya ada dalam kenangan, tetap memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Rudy melihat dengan penuh perhatian, seolah memahami perasaan yang sedang dirasakan oleh Rina. Ari selalu ingin kamu tahu bahwa dia akan selalu mencintaimu, Rina. Dan dia ingin kamu tahu bahwa meskipun ia tidak ada, cintanya akan selalu ada, dimanapun kamu berada. Rina hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Surat itu adalah ayat cinta terakhir dari Ari, dan meskipun berat untuk menerima kenyataan bahwa ia harus hidup tanpa Ari, sedikit demi sedikit, ia merasa bahwa cinta itu memberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dengan langkah yang lebih mantap, Rina meninggalkan toko buku itu. Langit yang mendung di luar seakan menjadi saksi perjalanan hatinya yang penuh dengan kenangan. Ia tahu bahwa meskipun ia tak bisa memutar waktu dan membawa Ari kembali, ia masih memiliki cinta itu, cinta yang akan selalu hidup dalam dirinya, menguatkan setiap langkah yang ia ambil ke depan. Hari-hari yang dilalui Rina setelah membaca surat dari Ari tidaklah mudah. Meskipun rasa sakit kehilangan itu masih terus menghantuinya, perlahan ia belajar untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Cinta yang pernah ia miliki bersama Ari kini menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan, dan meskipun Ari telah tiada, cintanya tetap mengalir di dalam setiap langkah hidupnya. Pekerjaannya sebagai seorang guru di sekolah dasar tidak memberikan banyak waktu untuk merenung. Namun, setiap kali ia melihat anak-anaknya yang ceria dan penuh semangat, ia merasa ada sedikit penghiburan. Mereka, dengan tawa riang dan ketulusan hati, memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang masih membayangi hatinya. Ia mulai merasa bahwa ada banyak cara untuk melanjutkan hidup, meskipun tanpa kehadiran orang yang ia cintai. Pada suatu hari, Rina mendapatkan tawaran untuk mengajar di sebuah tempat yang lebih besar, sebuah sekolah di kota yang lebih maju. Tawarkan itu datang bersama harapan baru, untuk memulai kehidupan baru, jauh dari kenangan dan tempat-tempat yang penuh dengan bayang-bayang Ari. Rina merasa ragu, namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk melepaskan diri dari masa lalu dan memberi dirinya ruang untuk tumbuh. Beberapa minggu setelah tawaran itu datang, Rina akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Perjalanan menuju kota baru terasa seperti sebuah perjalanan menuju sesuatu yang tak pasti, namun juga penuh harapan. Setiap langkah yang ia ambil, ia tahu, adalah bagian dari proses penyembuhan. Namun, meskipun ia berusaha sekeras mungkin untuk menghindari kenangan, rasa sakit itu masih datang ketika malam tiba. Setiap kali ia kembali ke kamar tidurnya yang sepi, ingatannya tentang Ari kembali menghantui. Suara tawa mereka, percakapan mereka yang tak pernah berakhir, dan sentuhan hangat yang pernah ia rasakan, semuanya hadir dalam bayangan yang menyesakan. Di kota baru, meskipun banyak orang yang ia temui, ia merasa semakin terisolasi. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan yang pernah ia rasakan bersama Ari. Meski begitu, ia berusaha untuk melibatkan diri dalam aktivitas sosial, bertemu dengan orang-orang baru, dan membuat kenalan yang bisa memberinya rasa kebersamaan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Rina memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota. Ia membutuhkan waktu untuk diri sendiri, untuk merenung dan meresapi perasaan yang selama ini ia simpan. Ketika ia duduk di bangku taman yang sepi, angin malam menyapu wajahnya,
membawa sensasi dingin yang menenangkan. Tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar di belakangnya. "Rina!" Rina terkejut dan menoleh. Di belakangnya berdiri seorang pria muda dengan senyum yang penuh kehangatan. Pria itu adalah Yusuf, teman baru yang ia kenal beberapa minggu sebelumnya. Yusuf adalah seorang pengusaha muda yang baru saja pindah ke kota itu, dan mereka sempat berbicara beberapa kali di acara komunitas. "Yusuf." Rina terkejut, namun sedikit tersenyum. "Kau di sini juga?" Yusuf mengangguk, kemudian duduk di sebelahnya. "Aku sering datang ke sini saat ingin berpikir. Tempat ini sepertinya memberi ketenangan," katanya dengan nada ringan. Rina mengangguk setuju, meskipun hatinya masih terasa berat. Namun, kehadiran Yusuf sedikit menghiburnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kota baru, tentang pekerjaan, dan tentang kehidupan yang terus berjalan meskipun kadang terasa penuh dengan tantangan. Beberapa kali, Rina merasa dirinya tertawa dengan tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Yusuf, dengan kepribadiannya yang hangat dan penuh pengertian, tampaknya bisa membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Namun, meskipun ia merasa nyaman, ada perasaan yang masih mengganggu hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa membuka hatinya untuk orang lain, setelah kehilangan Ari yang begitu dalam? Yusuf, yang tampaknya peka terhadap perasaan Rina, mengalihkan pembicaraan dengan hati-hati. "Rina, aku tahu kehilangan itu sangat berat, dan aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan dengan kehadiranku. Aku hanya ingin kau tahu, jika kau butuh seseorang untuk berbicara atau sekadar ditemani, aku ada di sini." Rina terdiam, meresapi kata-kata Yusuf. Tidak banyak orang yang bisa memahami perasaan kehilangan dengan sebaik itu. Meski hatinya masih terasa kosong, ia merasa ada sedikit ruang yang terbuka untuk menerima kenyamanan dari orang lain. "Terima kasih, Yusuf. Aku belum siap untuk membuka hatiku untuk orang lain," jawab Rina pelan, jujur dengan perasaannya. "Aku masih membawa kenangan itu, kenangan tentang seseorang yang pernah sangat berarti bagiku." Yusuf tersenyum dengan pengertian. "Aku tidak akan memaksamu, Rina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan kedua. Mungkin, suatu hari nanti, kamu akan siap untuk membuka hatimu lagi." Kata-kata Yusuf menyentuh hati Rina. Ia tahu bahwa ia masih sangat jauh dari siap untuk mencintai lagi, tetapi kenyataan bahwa seseorang masih peduli padanya, masih ada yang menginginkan kebahagiaannya, sedikit banyak memberikan rasa lega. Ia merasa bahwa meskipun ia belum bisa melepaskan sepenuhnya, ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan yang baru di masa depan. Malam itu, Rina pulang ke apartemennya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Rasa kehilangan Ari masih menyelubungi hatinya, namun ia juga mulai menyadari bahwa ada ruang dalam hidupnya untuk hal-hal baru. Tidak ada yang bisa menggantikan Ari, tetapi mungkin, suatu saat nanti, ia bisa mencintai lagi, dengan cara yang berbeda. Waktu terus berjalan, dan meskipun ada hari-hari penuh dengan keraguan, Rina mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, meskipun kadang-kadang bayang-bayang Ari datang menghantui. Namun, ia berusaha untuk tidak terlalu lama terperangkap dalam kenangan itu. Seiring waktu, Rina mulai belajar bahwa hidup harus terus berjalan, dan meskipun ia tidak bisa menghapus rasa sakit itu begitu saja, ia bisa memilih untuk melanjutkan langkahnya. Yusuf semakin sering menghubunginya, baik melalui pesan teks maupun telepon, dan mereka mulai membangun hubungan pertemanan yang semakin kuat. Setiap kali mereka bertemu, Rina merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih hidup. Yusuf selalu ada dengan senyumnya yang tulus, mendengarkan cerita-cerita kecil yang ia bagikan, dan tidak pernah memaksanya untuk berbicara tentang masa lalu jika Rina merasa belum siap. Namun, meskipun ia merasa lebih nyaman dengan Yusuf, hatinya tetap terikat pada kenangan Ari. Setiap kali ia berada di dekat Yusuf, ia merasa ada sesuatu yang hilang, seperti ia sedang membohongi dirinya sendiri. Rina tahu, meskipun ia mencoba untuk melupakan, kenangan tentang Ari tidak akan pernah benar-benar hilang. Cinta pertama selalu meninggalkan jejak yang dalam. Suatu sore,
Setelah menghabiskan waktu bersama di taman kota, Yusuf mengajaknya untuk berjalan-jalan di sebuah kafe kecil yang mereka temui di jalan. Rina merasakan kedamaian dalam kehadiran Yusuf, meskipun hatinya masih berperang dengan perasaan yang tidak pasti. "Rina," Yusuf berkata setelah beberapa saat hening, "aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Rina menoleh, sedikit terkejut dengan keseriusan suara Yusuf. "Apa itu?" tanyanya dengan hati-hati. "Aku tahu kamu masih berjuang dengan perasaanmu," Yusuf memulai, dengan mata yang penuh pengertian. "Aku tidak ingin terburu-buru atau membuatmu merasa terbebani. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar peduli padamu. Aku menghargai setiap waktu yang kita habiskan bersama. Dan aku ingin tahu apakah ada kemungkinan bagi kita untuk mencoba lebih dari sekadar pertemanan." Rina merasa dadanya berdebar keras. Kata-kata Yusuf, meskipun penuh dengan ketulusan, membuat hatinya terasa berat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ia masih terperangkap dalam kenangan Ari? Bagaimana ia bisa berpikir untuk membuka hati lagi? Dia menundukkan kepala, mencoba meredakan kegelisahannya. "Yusuf, aku belum siap. Aku masih merasa terlalu terikat dengan masa lalu, dengan kenangan tentang Ari. Aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku merasa seperti aku sedang membohongi diriku sendiri jika aku mencoba membuka hati untuk seseorang lagi." Yusuf mendengus pelan, tidak tampak kecewa atau marah, hanya sebuah senyum yang mengertikan. "Aku mengerti, Rina. Aku tidak ingin menekanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku siap menunggu jika suatu hari kamu merasa siap untuk melangkah ke depan." Rina merasa hatinya berat dengan kata-kata itu. Yusuf benar, ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, tetapi kenangan tentang Ari adalah beban yang tak mudah untuk dilepaskan. Cinta itu, meskipun sudah pergi, tetap mengisi setiap sudut hatinya. Cinta yang pernah memberi hidupnya warna, kini hanya menyisakan bayangan. Namun, untuk pertama kalinya, Rina merasa ada harapan. Yusuf tidak memaksanya, tidak menuntut lebih dari yang ia bisa berikan. Itu membuatnya merasa lega, seolah ada ruang dalam hatinya untuk meresapi perasaan yang datang secara perlahan. Mungkin, suatu saat nanti, ia akan siap untuk mencintai lagi, tetapi untuk sekarang, ia tahu bahwa ia perlu memberi waktu pada dirinya sendiri. Pada malam yang sama, setelah berpisah dengan Yusuf, Rina duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam yang cerah. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan terperangkap dalam kenangan yang mengikatnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sedikit kedamaian. "Ari," bisiknya, meskipun hanya dalam hati, "aku akan selalu mencintaimu. Tetapi aku juga tahu, hidup harus terus berjalan. Dan meskipun aku tidak bisa melupakanmu, aku bisa belajar untuk mencintai hidup lagi, perlahan." Rina menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu perasaannya yang masih bergejolak. Ia tahu bahwa meskipun kenangan akan selalu ada kemungkinan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Cinta Ari tidak akan pernah pudar. Tetapi ia juga tahu bahwa ia berhak untuk bahagia. Ia berhak untuk hidup, untuk mencintai lagi, pada waktunya. Dan mungkin, cinta yang baru itu tidak akan datang dengan segera, tetapi ia tahu bahwa suatu saat, ketika waktunya tepat, ia akan siap. Tidak ada yang bisa memaksa perasaan, tetapi hidup akan terus mengajarkan tentang kebahagiaan, tentang harapan, dan tentang kekuatan untuk melanjutkan hidup meskipun ada luka yang dalam.